Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Ekonomi Sumber Daya Pertanian, yaitu mengenai barang publik, eksternalitas, serta hak kepemilikan yang akan dijelaskan oleh Ricky Muhammad, yaitu saya sendiri. Penjelasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai barang publik. Barang publik atau public goods yaitu sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Contoh barang publik yang biasa kita temukan di sekitar kita yaitu ada lampu jalan. Lampu jalan masuk ke dalam karakteristik barang publik non-rivalitas. Sebab ketika Anda menggunakan lampu jalan sebagai penerangan, itu tidak dapat membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Atau dengan kata lain, ketika Anda menggunakan lampu jalan, Anda tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya juga. Barang publik yang kedua yaitu pertahanan dan keamanan nasional. Pertahanan dan keamanan nasional masuk ke dalam karakteristik barang publik non-excludable, yaitu pemerintah memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Jika Anda melakukan pelanggaran atau pelanggaran hukum lainnya seperti lalu lintas, Anda tidak dapat melarang polisi atau penegak hukum untuk menghukum Anda. Meski Anda membayar pajak, begitu juga mereka yang membayar pajak juga akan mendapatkan sanksi yang sama ketika melakukan hal yang sama. Penjelasan yang kedua yaitu ada eksternalitas. Eksternalitas yaitu segala hal yang diperhitungkan dalam produksi barang jasa yang dihasilkan. Eksternalitas mempunyai dua macam, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Di penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Contoh eksternalitas positif yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yaitu perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi pekerja dan perusahaan, tetapi itu juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian, itu merangsang pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, barang lebih murah dan bervariasi, dan berkurangnya angka kejahatan. Contoh eksternalitas positif yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak hanya itu, agen real estate juga mendapatkan keuntungan. Harga real estate naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Agen real estate memperoleh komisi yang lebih tinggi. Lalu ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Contoh pertama dari eksternalitas negatif yaitu polusi air. Misalnya, akibat tumpahan minyak kapal tanker, polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang tinggal di daerah pesisir. Yang kedua yaitu merokok. Merokok dapat menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok atau perokok pasif. Solusi eksternalitas. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengajukan beberapa opsi untuk mengurangi eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Beberapa di antara solusi untuk eksternalitas adalah
Yang pertama, penegakan hak kepemilikan properti. Yang kedua, pajak. Yang ketiga, ada peraturan. Yang terakhir, ada subsidi. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu ada hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau property rights, yaitu klaim yang sah atau secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Contoh hak kepemilikan. Yang pertama ada lahan atau tanah. Tanah termasuk hak kepemilikan sebab klaim atas sesuatu yang dapat ditegakkan atau enforceable atau dihormati oleh pihak lain. Petani yang mempunyai tanah memiliki hak untuk melakukan pemupukan dan pengairan karena hal tersebut berakibat atas meningkatnya produksi yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan. Contoh hak kepemilikan yang kedua yaitu ada hutan kota ataupun hutan desa. Hutan kota ataupun hutan desa termasuk hak kepemilikan pemerintah sebab klaim atas sesuatu yang dapat ditegakkan atau enforceable atau dihormati oleh pihak lain, seperti contoh hak kepemilikan yang pertama. Hutan kota ataupun desa menjadi tempat masyarakat untuk menggunakan dan menghargainya agar tetap terjaga kebersihannya dan saling menggunakan bersama-sama. Seperti itu presentasi dari saya mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.